Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Asep, Damang. Alhamdulillah. Udah lama ya nggak ketemu. Ini Iya tuh nih. Kemarin sempat Alhamdulillah. sakit ya Pak ya. Kena Mudah-mudahan sehat. isolasi kemarin. Isolasi. Iya, mudah-mudahan sehat terus ya Pak ya. Amin, amin. Makasih. Gimana, Wid? Sehat? Alhamdulillah Pak. Padat ya bisa agenda. ketemu. Iya, kebetulan kemarin di Bandung lagi ada acara dinas, jadi ikut serta di situ. Ini Pak, ada sedikit diskusi dari PP terhadap Bapak. Baik, kita mulai ya Pak ya. Ya. Apakah Bapak calon guru penggerak telah melakukan sosialisasi terkait visi sekolah yang sudah Bapak rumuskan saat Lokakarya? Kemarin kan kebetulan Lokakaryanya sama Pak Haji Asep, ya. Masih sama Asepnya ya. Masa? Ternyata Sama banyak Asep. yang namanya Asep. Iya, di sini banyak. Ada 6 ya, Pak Ahmad ya. Ada 6. 6 nama Asep itu. Nah, gitu. Datang saya jadi 5, datang saya jadi 6 gitu. Oh. Nah, kebetulan kemarin itu pas pada saat di Lokakarya, Pak Haji Asep sama CGP sudah merumuskan visi dan misi. Ya. Sudah ini Sudah itu di minggu kemarin ya kalau nggak salah. Waktu saya rakor ya, tanggal 2 berapa kemarin? 25 ya, 25 Jumat Sabtu, Misi, Jumat Sabtu ya. itu 25 26 itu kemarin, karena kita sempat diskusi sebelum berangkat rakor dengan teman-teman CGP, walaupun nggak semuanya waktu itu, beberapa perwakilan, termasuk tadi visi misi, termasuk kita kembalikan, kita sosialisasikan kembali pembelajaran terdiferensiasi itu. Terus ada juga perilaku positif digugah kembali, karena kan dulu pernah disosialisasikan tuh kalau nggak salah di budaya positif, terus termasuk juga itu kan berkaitan dengan sekolah ramah anak juga ya. Kita evaluasi tuh setelah ada sosialisasi, ya, kita kan ya boleh dibilang candid evaluation gitu, candid monitoring. Ternyata temuan kita masih ada beberapa rekan yang masih belum menerapkan sepenuhnya budaya positif itu gitu. Jadi masih mungkin ya namanya membangun budaya ya, tidak bisa serta-merta, masih ada aja teguran-teguran yang emang tidak baik lah, belum mengarah ke sana. Dari perencanaan. Tapi walaupun misalnya belum, tapi ada yang sudah ya Pak? Ada yang sudah, ya masih ada temuan, tapi nggak semuanya gitu, masih ada temuan. Tapi secara umum sudah baik, sudah bagus, sudah bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Alhamdulillah. Visi-visinya berarti sudah masuk ya Pak ya? Sudah masuk, visi-misi sudah disosialisasikan. Malah kan waktunya 2 hari kemarin. 2 hari, Jumat Sabtu itu. Ada total 5 materi. Saya disisipkan sebagian juga sih, karena ada program-program yang memang harus kita sosialisasikan ke semua warga sekolah. Jadi ya karena kita banyak program, jadi ya udahlah cari kegiatan yang emang bisa bersinergi gitu antara program satu dengan program yang lain, termasuk best practice ya kemarin. Kemarin memang saya juga sharing sama CGP juga memang banyak kegiatan ya yang dilakukan di SMA N1 ya. Jadi kayak kemarin ada best practice, ada apa gitu, ya udahlah sekaligus kan best practice-nya kena di PGP juga kan ada, dia haruskan menulis best practice juga gitu kan di program guru penggeraknya, program sekolah penggeraknya juga. Ada juga ya. Ada juga. Kebetulan di KCD6 kan ada literasi itu, Lentera Mardika. Ya udahlah, upload di sana kan. Jadi semua program terdukung gitu. Satu langkah, PSP-nya iya, PGP-nya iya gitu kan. Lentera Mardikanya juga iya gitu kan. Jadi kemarin alhamdulillah kita benar-benar harus cerdik meramu, jangan sampai tumpang tindih gitu. Iya, Satu kegiatan tapi bisa merangkul semua target yang sudah di. Kebetulan kan memang di sini kan sekolah penggerak nih Pak. Sekalian saya mau nanya juga, bagaimana nih Pak kendala-kendala dalam menjalani program sekolah penggerak ini? Kalau yang saya terima lah, yang saya pahami, program sekolah penggerak itu sebenarnya kan tidak jauh beda dengan kurikulum sebelumnya. Hanya mungkin penekanan budaya yang memang belum terbentuk, belum sesuai harapan. Seperti budaya membaca, budaya menulis itu kan. Tadi kompetensi numerasi, kompetensi literasi belum tumbuh secara utuh di peserta didik.
Jadi dengan sekolah penggerak ini sebenarnya membangkitkan itu kembali. Nah, artinya budaya belajarnya yang ditumbuhkan sebenarnya kan, yang harus ada akselerasi penumbuhan budaya belajar. Ya berarti kendalanya ya tadi itu, membangun budaya tidak bisa instan gitu. Tidak bisa instan. Tapi kita ya? tapi kita tetap melakukan pergerakan, terus melakukan pergerakan. Ya. Contoh sederhana begini lah Bu. Outcome pembelajaran untuk abad sekarang itu kan sebenarnya di karakter ya dan skill gitu. Ya kalau di Jawa Barat kan ada kurikulum Jabar Masagi. Itu kan ya. Mulai dari surti, harti gitu kan ya. Itu bahasa Sunda lah gitu kan. Sebenarnya kalau di kompetensi abad 21 kan ada 4C itu gitu. Kolaborasi, kritik gitu kan, komunikatif, sama satu lagi C apa? Kreatif. Jadi itu pencetakan peserta yang kreatif, yang kritis, lalu yang berkolaborasi sehingga bisa berkomunikasi gitu kan. Nah, di program sekolah penggerak penekanannya sebenarnya ada di situ, sehingga kan ada pengurangan target kurikulum gitu kan, dengan dulu ada KIKD sekarang hanya dengan CP gitu kan, capaian pendidikan, dan CP-nya pun tidak terlalu berat seperti dulu. Nah, yang agak sulit itu menggeser mindframe, paradigma pemikiran dari pendidik yang agak sulit. Kalau ke peserta didik mereka itu penerima gampang sebenarnya gitu kan. Yang sulit justru di pendidiknya. Masih di sini masih banyak saya temukan guru itu masih mengejar ini konten Bu. Iya. Konten. Jadi bagaimana si anak ini ngerti konsep A gitu. Jadi itu yang dikejar, karena di pemikiran teman-teman kalau nggak ngerti konsepnya, ya gimana dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih rumit gitu. Masih content oriented gitu kan. Belum ke konten, justru dari akhirnya drill. Yang terjadi seperti itu. Yang terjadi guru jadi dominan lagi karena memaksakan supaya anak harus tahu dulu konsep dasarnya gitu. Sementara paradigma yang sekarang kan nggak seperti itu gitu. Bagaimana membiasakan mereka untuk bisa kritis? Iya, betul. Bagaimana membiasakan mereka untuk bisa kreatif? Nah, dipancing oleh kita yang kreatif gitu ya. Bukan kita yang menekan. Nah gitu betul. Ya, yang ditemukan yang saya lihat masih itu ini tapi ya teruslah kita harus sabar gitu. Iya. Harus sabar ketika penumbuhan 4 karakter itu emang butuh kesabaran ya. Saya dulu ngajar Bu, butuh 4 tahun Bu, untuk bisa seperti itu. Oh iya. Untuk bisa fisika disenangi, bukan fisikanya sebenarnya. Bertemu dengan pelajaran fisika itu senang gitu, dirindukan, itu saya butuh 4 tahun Bu. Tahun keempat baru anak-anak merasa kangen gitu dengan pelajaran fisika itu. Bukan karena fisikanya, tapi karena pembiasaannya gitu. Mereka enjoy, mereka senang, mereka secara tidak sadar kan kreativitasnya ditumbuhkan gitu. Berarti strategi pembelajarannya sudah. Iya, jadi emang saya nggak ke konten. Sering keteteran Bu, kalau kan dulu masih zaman UN ya. Sering keteteran tuh, konten ketinggalan gitu. Konten ketinggalan, akhirnya saya buka jam khusus. Ya udah les, saya bilang les persiapan UN dah. Tetap kan ya udah kelas mah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Saya emang kalau di kelas sasarannya ke kreativitas, ke sikap, skill itu. Tapi kalau udah mengejar UN-nya di luar jam saya les dengan anak-anak. Iya, tambahan ya Pak. Tambahan, tapi nggak terikat. Yang mau aja silakan. Iya, baik. Yang mau aja. Nah, lalu ini Pak, bagaimana nih respon warga sekolah terhadap visi sekolah yang sudah Bapak tindak lanjuti implementasi? Sebenarnya sih kemarin kita merumuskan visi itu kan tidak terlalu banyak, tidak ada perubahan yang terlalu besar gitu ya. Tidak ada perombakan yang luar biasa gitu kan. Hanya menyisipkan secara eksplisit terkait profil pelajar Pancasila gitu kan. Sehingga teman-teman di sini tidak terlalu kaget dengan visi baru gitu ya. Dengan sebenarnya belum hanya rancangan ya. Dengan rancangan visi baru dan belum ditetapkan juga gitu kan. Karena visi kita emang sudah menyeluruh ya, ke budayanya ada, ke teknologinya juga eksplisit tersebutkan gitu kan. Sehingga hanya mungkin untuk mendukung program sekarang
mewujudkan profil pelajar Pancasila, kita sisipkan beberapa secara eksplisit. Kemarin kan profil pelajar Pancasilanya hidden gitu, tersembunyi di sini, itu beralibi ya, belum kelihatan berdeskripsi aja kita berbeda. Kalau sekarang kan, jadi tidak ada perdebatan yang luar biasa gitu ketika disosialisasikan. Berarti responnya positif. Iya, responnya sangat positif. Karena emang Cikalongwetan dinamis ya, tidak alergi terhadap perubahan. Bagus Pak. Dinamis di sini tuh, ketika ada hal yang baru, ya kalau apa ya, kalau perbedaan akselerasi wajar, tapi tidak ada resistansi gitu aja. Ditambah mungkin kepala sekolahnya juga ya sangat senang perubahan. Jadi kalau ada perubahan, sangat antusias. Ya baik, lalu apakah ada masukan dari warga sekolah tentang visi dan misi? Terkait visi dan misi, menurut Bapak kepala sekolah terkait masukannya seperti apa? Secara ekstrim nggak ada ya, karena mungkin ya tadi itu visi kita seperti pertanyaan sebelumnya ya, visi kita sudah menyeluruh, malah ketika datang PSP, ketika datang Jabar Masagi, kita nggak ada revisi besar-besaran terhadap visi, karena emang ini luar biasa pendahulu kita yang merumuskan visi ini sudah menerawang ke depan sepertinya gitu. Berbasis TIK-nya sudah ada, melek teknologi gitu kan sudah eksplisit tertulis di visi. Terus ya mungkin kemarin ketika muncul beberapa bahasa terkait dengan profil pelajar Pancasila, ya semua sudah terima gitu. Jadi tidak ada usul-usul yang ekstrim gitu kan. Hanya mungkin kemarin masukan dari sisi apa ya, itu tuh redaksi. Mungkin dari redaksi perlu pemadatan gitu kan, karena masa visi panjang-panjang teuing gitu kan. Visi terlalu panjang, mungkin nanti kita akan ada pengkajian ulang terkait dengan mencari kata-kata yang efektif, sehingga kata yang sederhana padat tapi bisa secara harfiah, secara spontan bisa terbayang di pemikiran pembaca gitu ya, maksudnya kemana gitu. Ya, mungkin nanti kita berkonsultasi dengan guru bahasa juga lah. Kita kaji lagi apa dengan teman-teman. Nah, itu mungkin rencana yang akan Bapak lakukan ke depan ya Pak ya. Apa ada rencana-rencana lain Pak yang akan dilakukan Bapak terhadap visi-misi sekolah? Oh ya, jelas ya, kalau visi, rencana saya sih nanti akan ada apa ya, supaya visi misi ini benar-benar bisa diterapkan. Nanti ada tim, saya akan membentuk tim pengkaji visi misi. Kan ini rancangan ini kita anggap sebagai sebuah inovasi ya, inovasi usulan gitu kan terkait dengan visi misi. Karena kemarin kan kegiatannya hanya sifatnya sosialisasi rancangan visi misi, belum ke nanti mengkerucut, tidak melibatkan semua. Nanti akan kita godok, kita buat tim perumus visi misi yang baru. Setelah itu mungkin nanti ada pleno. Nah, kalau udah disepakati, nanti akan dikembangkan menjadi ya strateginya seperti apa dan implementasi untuk mewujudkan visi misi itu bagaimana, seperti apa. Berarti melalui rapat pleno ya Pak ya? Ya, akhirnya pasti harus diplenokan supaya menjadi milik bersama dan keabsahannya gitu, legalitasnya itu kan lebih tinggi kalau berdasarkan musyawarah. Iya betul. Tidak membuat keputusan sendiri. Kepala sekolah ya visinya sekarang ini help gitu. enggak gitu. Iya. Baik, berarti sosialisasinya mungkin melalui rapat pleno ya Pak ya. Atau mungkin ada karena kan kalau saya lihat Bapak sering melakukan workshop-workshopnya di sekolah ya. Terbesit disisipkan di workshop. Bentuk sosialisasi. Oh, kalau ke seluruh warga sekolah gitu. Sebenarnya kan udah dilaksanakan kemarin ya 2 hari itu sosialisasi. Nah, makanya saya nggak puas sampai di situ gitu, karena kemarin kan tahapnya baru sosialisasi dari rancangan. Jadi yang visi misi yang kemarin dirumuskan di Lokakarya kan nggak kita klaim sebagai visi misi sekolah gitu. Karena kan harus banyak karena pasti kan kalau visi misi sekolah melibatkan banyak pihak. Iya, betul. Nanti ada komite sekolah gitu kan, ada orang tua. Nah, tahapan itu belum kan. Nah, nanti ada tahapan. Nah, makanya setelah masuk kemarin kan warga sekolah dulu nih. Warga sekolah secara 2 hari itu di kegiatan ya boleh dibilang semi IHT ya. Diseminasi kegiatan gitu kan. Jadi teman-teman yang
setelah melaksanakan kegiatan dari luar kita sosialisasikan ke warga sekolah. Nah itu nanti kalau sudah tinggal melebar ya Pak ya. Nanti difokuskan lagi tim untuk tim perumus visi misi. Setelah sosialisasi ini pasti banyak tahapannya. Setelah dirumuskan nanti dikaji baru nanti kan diskusikan dengan pihak orang tua, perwakilan orang tua dengan karena kan mereka juga terlibat di dalamnya, harus dilibatkan dalam pengurusan visi misi dengan pengawas gitu kan, dengan pihak dinas pendidikan ke provinsi, ke KCD minimal, lalu dengan komite sekolah pasti. Nah itu harus dari tahapan itu yang kita akan. Nah setelah misalkan dapat rumusan ramuan yang sudah disepakati bersama baru diplenokan dan ditetapkan. Ada penetapannya. Setelah ditetapkan ya disosialisasikan lagi gitu. Menjadi visi misi yang sudah jadi kan, supaya itu sampai ke strateginya apa, strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya, sehingga target visi itu 8 tahun, 12 tahun gitu kan, sudah bisa terwujud sepenuhnya. Kalau bisa sih jangan terlalu lama lah, 8 tahun sudah terwujud semuanya gitu. Bagus, betul Pak. Saya udah berhenti jadi kepala sekolah. Tahun-tahun. Mudah-mudahan terus di sini ya Pak. Ya baik Pak, mungkin sekian ya hasil diskusi wawancara terhadap baik. Bapak. Terima kasih loh Pak ya sudah meluangkan waktu, sudah menyempatkan mau diwawancarai oleh saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga Bapak bisa mengikuti Lokakarya kalau misalnya kalau nggak salah masih ada yang ketiga yang terakhir ya di pameran 7 ya Lokakarya juga kan yang terakhir tuh. Mudah-mudahan Bapaknya sehat enggak nih. Ya, intinya. Mohon maaf nih kemarin bukan nggak mau, bukan ini ya karena kesehatan sih. Iya betul sulit. Karena memang lagi ini apa ya lagi di daerah saya lagi puncak juga ya. lagi. Cuma kebanyakan kan nggak dicek ya. Kebanyakan nggak dicek, kalau dicek mau positif. Kalau saya dicek ya karena saya ada kepentingan dinas kan, saya harus kegiatan di cabang dinas apa waktu itu. Diskusi dengan Irjen juga ya. Jadi harus ada alasan logis, alasan medis, jadi harus dicek. Sebenarnya nggak mau sih dicek. Sakit. Nggak, bukan masalah sakit. Apanya, Pak? Ya nggak mau ketahuan gitu. Ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan 4 hari udah jalan-jalan lagi. Tapi kalau udah ketahuan, wah Bapak harus isolasi nih. Betul, ya. Setelah isolasi kan dicek lagi masih positif, dicek lagi masih positif, jadi nggak bisa kemana-mana. Dan itu ada datanya lagi apa ya? Iya. Di itunya apa, di peduli lingkungan ya? Peduli lindungi. Peduli lingkungan. Kalau yang lingkungan. Iya baik Pak Asep. Makasih pisan ini udah meluangkan waktu. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak jangan bosan karena saya mungkin bakal kesini terus. Insya Allah enggak bosan. Bu ini yang jangan bosan kesini. Enggak. Saya Kadang-kadang ya gitu. Kesini. Penerimaannya kalau di sini kurang memuaskan, mohon maaf. Bapak ini di sini sangat luar biasa, semuanya pada baik dan Bapaknya juga baik terutama. Amin. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.